tadinya dari non-bunuh, bahwa tadi urunya adalah uru raya bagi kaum pekerja, itu kaum buruh. Cuma urunya sayang ni, kan urunya mantangnya orang kerja. Macam kan kerja, bahkan kena dari tidak kena ilmu. Cuma bila kumpul. Yang gila yang tanya. Cukup saya. Tekan. Saya mesti bekerjanya harus layani dengan baik dan betul. Karena yang puncak tanya untuk tanya. Kerjanya itu yang harus sejahtera. Baik jualan, baik orang yang fikir kita harus fikir cekawanya. Karena putaran ekonomi politik nawaknya bukan cuma pemerintah. Jadi orangnya sayang, tak berat sayang. Orangnya hanya kemana kata itu, tinggal nak awak apa. Karena dia awak awak, bukan awak dua. Orangnya orang apa? Sayang tak sayang yang urus kita, yang matang kerja diubahkan. Sampai di malam dengan turun dengan katanya awak berdunia yang dia lepas kiran yang kita cerita. Bukan hanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Energi, uang Tuhan. Bukan pemerintah hanya di yang lainnya. Bukan pemerintah pemerintah. Dalam undang-undang yang berusaha mensejahterakan rakyat Indonesia. Mustahil orang. Datang bukan berjalan. Ulama itu semacam janjian tak? Ada dengar. Tapi bukti hana. Ulama perusahaan merajalela. Betul-betul merajalela. Cuma pemerintah. Cuma pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi rakyat buruh. Hanya ulama cuma yang bikin bidang dua mereka. Cuma bikin tentang ulama tapi betul. Awak kerja hanya bikin. Ulama seharusnya lebih tenang guna harus dukung guna. Ini anu ulale itu. Mana kota ini lagi? Mana kaya dia semua udah perjuangan harus tidak ada. Yang kerja terhadap pemerintah mengendai buka dunia. Ini rakyat yang emang sengsara. Ni ada kadang lah, nggak ada solusi yang mungkin. Ni dalam tapi ada solusi. Yang ini ada solusi. Ada yang tadi tak ni, tapi dah. Kecil yang terlalu. Ni ada juga ni. Bukan anak balik tu. Pemerintah. Mana dia boleh? Mohon harap Bapak Pemerintah untuk yang ini juga untuk para pegawai dalam bidang berhubung juga. Presiden itu, tapi ini yang emang yang membutuhkan, bukan nilai dawato itu. Ulama masih berharap mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang kami harapkan. Sudah berjalan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh melawan. Hari ini 1 Mei. Seharusnya buruh-buruh itu sejahtera. Orang itu merayakan kesejahteraannya di hari ini. Bukan malah bekerja.
bekerja dari jam 8 sampai jam 6 sore cuma digaji 100.000. Apakah itu cukup, kawan-kawan? Jahatnya negara lagi, mereka dipaksa untuk bekerja tiap hari biar tidak memikirkan negara ini bagaimana. Wapres kita Gibran menjadikan 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi mana? Tahu saya. 2 tahun sudah kawan-kawan berjabat. Cuma omong-omong. Mereka cuma omong-omong. Janjinya palsu semua. Sama kayak mantan. Oh. Yang jahatnya lagi, kita tahu semua, hari ini hari kemerdekaan buruh, hari raya buruh. Tapi kita bisa lihat, kawan-kawan, buruh itu dipaksa bekerja untuk menghidupkan anak-anaknya, dia untuk sekolah. Mereka harus bayar anak-anaknya. Yang janjinya mensejahterakan rakyat Indonesia, hari ini mereka malah enak-enakan mengangkang-angkangi undang-undang. Yang korupsi hari ini merajalela. Tapi negara tidak ada tindakan lebih lanjut. Saya mengecam bahwasannya cabut Omnibus Law, Undang-Undang Tenaga Kerja, Cipta Kerja. Karena itu cuma untuk pejabat-pejabat. Dan saya ingin mengingatkan kembali, DPR, Presiden itu juga buruh, kawan-kawan. Tapi bedanya dengan buruh kita, mereka buruh elit, kawan-kawan, yang memakai jabatannya untuk mengangkangi undang-undang kita di negara ini, kawan-kawan. Jahat. Mungkin kita angkat tangan kirinya kita, kawan-kawan. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Gagah kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa ormas. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam ada bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Ini para buruh disiksa dengan sengaja oleh negara. Hari ini banyak kawan-kawan kita, kawan-kawan buruh yang mati di tangan negara. Mereka tidak mendapat jaminan, mereka tidak mendapat pertolongan dari negara. Apa yang dilakukan negara? Mereka malah menyiksa dengan sengaja, dengan semua peraturan-peraturannya yang menyimpang, yang sengaja menyiksa. Berikut ini adalah gambaran bagaimana buruh di negara kita diperlakukan. Berikut ini adalah gambaran bagaimana buruh disiksa. Kerja, suruh dia kerja. Buruh harus banting tulang. Buruh harus bercucuran keringat untuk kehidupannya sehari-hari.
berhari-hari. Namun negara sedikit pun tidak menjamin keselamatan mereka. Negara absen. Negara absen dalam perlindungan buruh. Apakah kita masih mau diam, kawan-kawan? Apakah kita sanggup melihat saudara kita yang dibunuh di tanah mereka sendiri? Apakah kita sanggup melihat saudara kita yang tersiksa setiap harinya hanya untuk mencukupi kebutuhan rumahnya, membeli susu anaknya? Kerja. Seharusnya buruh tidak diperlakukan seperti ini oleh negara. Seharusnya buruh sejahtera kehidupannya. Seharusnya buruh bahagia kehidupannya. Tapi kenyataannya buruh selalu sengsara. Buruh selalu disiksa. Buruh selalu beranak. Para pemodal yang mengeksploitasi tenaga kerja kita dengan jam kerja yang tidak masuk akal, dengan jam kerja yang penuh, namun upah yang sangat minim. Mereka disiksa setiap harinya. Mereka mati-matian untuk keluarganya. Hidupmu untuk bekerja. Yang diinginkan oleh mereka hanyalah kesejahteraan. Yang diinginkan oleh mereka hanyalah bagian dari negara untuk ambil adil dalam melindungi mereka. Kamu bekerja aja. Pukul. Namun sebaliknya, negara malah menyiksa buruh. Negara malah membunuh buruh dengan peraturan-peraturannya, dengan UU Cipta Kerja, dengan tidak. Pukul lagi dia. Suruh dia kerja. Maka apa yang akan kita lakukan, kawan-kawan? Lawan! Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan semuanya, para buruh di seluruh Indonesia, pukullah. Para buruh di seluruh Indonesia, dengarkan suara-suara kecil dari masyarakat yang berusaha bersuara meskipun darah taruhannya. Saudara-saudara sekalian, kita mendapatkan gaji dari negara, tapi apa terjadi? Lagi-lagi dipotong pajak, kawan-kawan. Lagi ada namanya tunjangan Allah hari tua, tapi juga dipotong pajak. Lagi-lagi negara tidak ingin mensejahterakan. Itu merupakan bukti negara hari ini abai terhadap pekerja-pekerja yang ada di Indonesia. Mana bentuk hadir negara? 19 juta lapangan pekerjaan, omong kosong, tai anjing, gak ada semuanya. Setiap hari buruh bekerja, setiap hari buruh berkeringat, setiap hari buruh berdarah. Ada anak yang menunggu di rumah, ada istri yang menunggu di rumah. Tapi di mana hadirnya negara? Di mana hadirnya negara? Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup buruh Indonesia! Terima kasih.